Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan dan meneruskan materi kitab Fathul Mu'in tentang bab jenazah. Kitab I'adatul Thalibin juz 2 halaman 120. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafana bi ulumihi ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kuriha, hukumnya makruh, binaun, membangun, lahu ailil qabri au alaihi, membangun kuburan, baik bagian dalam yaitu di liang kuburan, di liang lahat kuburan, maupun bagian atas. Di sini pada lafaz lahu ailil qabri, lahu ai fi batinil ardi. Jadi yang dibangun itu, yang dipondasi, dicor itu bagian dalam. Au alaihi ai kuriha binaun alal qabri au fauqah. Jadi yang dibangun, yang dicor itu di bagian atas kuburan. Untuk masalah bentuk bangunan bebas, entah berbentuk kubah umpamanya. Yang penting kalau memang itu bentuk bangunan, baik di bagian dalam atau bagian atas, ini hukumnya makruh. Karena lisihhatin nahyi anhu bila hajatin, karena ada sebuah hadis yang sahih yang menjelaskan larangan hal itu, kecuali ada hajat. Jadi yang makruh itu kalau memang tanpa hajat. Kalau memang ada hajat atau kebutuhan, maka hukumnya tidak makruh. Contohnya ka khaufi nabshin au hafri sabu'in au hadami sailin. Sebagaimana contoh dari hajat, kuburan itu khawatir akan digali umpamanya, atau kuburan itu khawatir akan digali oleh hewan buas, atau hadmi sailin, ini akan dihanyut oleh banjir. Kalau memang ada beberapa contoh kebutuhan seperti ini, seperti mau dihanyut banjir atau khawatir digali umpamanya, atau dari hewan buas atau yang sejenisnya, maka di sini hukumnya tidak makruh lagi. Wa mahallu karahatil bina idza kana bimilkih. Untuk masalah makruh dalam masalah pembangunan kuburan itu kalau memang idza kana bimilkih, kalau memang itu milik pribadi. Saya ulangi lagi, kalau memang itu milik pribadi. Lah sekarang fa in kana bina'u nafsil qabri bi ghairi hajatin mimma marrah. Kalau memang pembangunan kuburan seperti di atas tanpa ada unsur hajat atau kebutuhan, entah masalah mau dihanyut banjir atau mungkin khawatir digali atau dari hewan buas umpamanya, aw nahwi kubbah alaihi bimusabbalah, atau kubah itu pembangunan seperti kubah umpamanya ini berada di musabbalah, berada di tanah umum. Musabbalah itu adalah waya ma'tada ahlul baladi ad-dafna fiha urifa asluha wa misabiluha amla. Jadi musabbalah itu bukan tanah pribadi tapi milik umum. Itu adalah sebuah tanah yang mana para masyarakat, pada warga sudah membiasakan memakamkan atau menguburkan di tempat itu, baik diketahui asalnya maupun tidak. Au mauqufah, atau kuburan itu, bangunan kuburan itu ternyata kuburan ini berada di atas tanah wakaf umpamanya. Maka dalam hal ini maka haruma wa huddimah wujuban, maka hukumnya bukan makruh lagi, akan tetapi hukumnya haram. Jadi saya simpulkan dari di atas, jadi yang makruh dalam masalah pembangunan
kubur itu kalau memang tanah itu milik pribadi, tanah keluarga umpamanya, itu hukumnya makruh. Atau umpamanya bukan milik pribadi, seperti yang saya jelaskan tadi, akan tetapi dia tanah wakaf, yang digunakan tanah wakaf, atau mungkin tanah musabalah, yaitu milik umum. Maka dalam masalah pembangunan ini hukumnya bukan makruh, tapi hukumnya haram, bahkan wahudimah wujuban, wajib untuk dihancurkan, wajib. Kenapa? Li'annahu yata'abbad. Nah ini, li'allahu yata'abbad ba'dan mihakil mayit, karena bangunan itu akan menjadi permanen padahal jenazah atau mayat itu sudah hancur. Saya ulangi lagi, karena bangunan itu akan menjadi permanen padahal jenazah atau mayat itu sudah hancur. Mestinya kalau sudah hancur, karena ini tanah umum, tanah wakaf, kalau mayat ini sudah hancur, maka diperkenankan untuk memasukkan jenazah yang masih baru. Kalau tanah ini bukan tanah pribadi. Terus selanjutnya, fafihi tafyikun alal muslimina bima la gharada fihi. Sehingga dalam hal ini akan terjadi sebuah tabyik, yaitu menyempitkan kepada orang-orang Islam yang mana hal ini tidak ada tujuan yang dibenarkan oleh syariat. Jadi kalau memang terpaksa ada, maka pertama hukumnya itu haram dan wajib dihancurkan, karena itu bukan milik pribadi. Bedanya kalau memang tanah pribadi. Ini ada sebuah tambahan faedah dalam i'anahnya dikomentari, wa qala al-Bujairi wastasna ba'duhum kuburul anbiya wasyuhada wasyolihin wa nahwihim. Jadi sekalipun tanah umum, tanah musabal atau tanah wakaf, kalau memang makam itu makamnya para nabi, makamnya para wali, para ulama, orang-orang soleh, maka untuk membangun itu tidak apa-apa, artinya tidak haram, bahkan dibenarkan, dengan tujuan orang-orang biar mudah untuk ziarah. Jadi kalau makamnya para wali, para ulama, apalagi para nabi, orang-orang soleh, maka untuk semua jenis pembangunan ini tidak haram hukumnya, bahkan hukumnya boleh-boleh saja. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, dan jika ada yang kurang jelas atau mungkin kurang paham, silakan ditanyakan dalam channel ini. Walaupun sebentar dan sedikit, semoga manfaat dan barokah. Dan dari saya pribadi, akhirul assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.